This speech is my recital. I think it's very vital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang akan mempresentasikan tentang isu-isu keuangan dan implementasi strategi. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya, Muhammad Kaliwardianto. Yang kedua, Mei Ambar Kurniawati. Yang ketiga, Rizal Juda Firmansyah. Yang keempat, Jian Felicia Agatha. Baik, kita langsung saja ke materi. Apa itu isu-isu keuangan? Saya akan menjelaskan tentang isu. Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan dan menjadi pusat perhatian perusahaan yang siap diambil keputusannya. Jadi, sederhananya pengertian isu yaitu suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Berikutnya, ada beberapa tahapan strategi yang penting dalam mengatasi isu keuangan. Nah, ini ada beberapa tahapan strategi yang penting dalam mengatasi isu keuangan. Yang pertama adalah pembuatan anggaran. Yang kedua, penggalangan dana. Yang ketiga, perhitungan laporan keuangan. Dan yang keempat, evaluasi nilai atau kelayakan bisnis. Nah, selanjutnya adalah keputusan kebijakan keuangan. Hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan? Nah, jadi apa sih yang perlu diperhatikan dalam mengambil sebuah keputusan kebijakan keuangan? Yakni yang pertama, menggalang dana dengan utang jangka pendek atau jangka panjang, atau dengan saham preferen atau saham biasa. Yang kedua, menyewa atau membeli aset tetap. Yang ketiga, menentukan rasio dividen yang memadai. Yang keempat, menggunakan pendekatan akuntansi, LIFO, FIFO, atau nilai pasar. Yang kelima, memperpanjang waktu piutang atau tidak. Yang keenam, menentukan discount rate atas arus kas. Dan yang terakhir, menentukan jumlah kas yang harus dipertahankan. Berikutnya adalah penggalangan modal. Penggalangan modal menjadi penting karena penerapan strategi yang berhasil seringkali membutuhkan tambahan modal. Nah, sumber-sumber modal bagi perusahaan adalah 1. Hutang, 2. Ekuitas, 3. Laba bersih, 4. Penjualan aset, dan 5. Penjualan saham. Perusahaan harus jeli dalam menentukan rasio hutang dan ekuitas dalam struktur modalnya agar penerapan strategi berjalan dengan baik. Teknik yang umum digunakan adalah analisis laba per saham atau EPS, earning per share. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi laporan keuangan, yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and share. Proyeksi dibuat dengan mengkombinasikan antara proposal investasi dan pilihan pendanaan yang digunakan. Yang kedua yaitu pilihan alternatif atau option. Proyeksi dibuat dengan memberikan kesempatan perusahaan untuk menentukan beberapa alternatif pilihan berdasarkan skenario yang telah ditentukan. Yang ketiga, proyeksi harus dibuat dengan pertimbangan akal sehat dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah hindarkan kejutan atau avoiding surprise. Nobody plans to fail, but money fail to plan. Setelah membahas tentang proyeksi laporan keuangan, di sini kita akan membahas tentang pembuatan anggaran. Apa sih pembuatan anggaran itu? Program anggaran dapat terlalu rinci, rumit, dan terlalu mahal. Over budgeting atau under budgeting anggaran dapat menyebabkan masalah. Anggaran keuangan dapat menjadi pengganti tujuan. Anggaran adalah alat bukan tujuan itu sendiri. Anggaran dapat menyembunyikan investasi jika hanya didasarkan pada presiden bukan pada evaluasi berkala keadaan dan standar. Anggaran kadang-kadang digunakan sebagai instrumen tirani yang dapat mengakibatkan frustasi, dendam, dan turnover tinggi. Untuk meminimalkan pengaruh yang terakhir, manajer harus meningkatkan partisipasi bawahan dalam mempersiapkan anggaran.
Nah, hal yang terakhir kita lakukan setelah melewati beberapa proses tersebut adalah mengevaluasi hasil bisnis. Kemudian, untuk mengevaluasi hasil bisnis, hal yang perlu dilakukan yang pertama, apa yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, seberapa besar nilai yang telah dicapai oleh perusahaan. Yang terakhir adalah apa yang diberikan oleh perusahaan terhadap pasar. Nah, agar teman-teman lebih bisa memahami materi yang telah kami sampaikan, kami akan menyajikan sebuah contoh kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT KAI. Berikut adalah kronologinya. Kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI yang dilakukan oleh manajemen PT KAI dan ketidakmampuan KAP dalam mengindikasi terjadinya manipulasi. Pihak yang diuntungkan adalah manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik dengan mendapatkan laba senilai 6,9 miliar rupiah. Meskipun pada kenyataannya menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Tidak tertutup kemungkinan pihak manajemen memperoleh bonus dari laba semu tersebut. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat. Dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual. Nah, setelah kasus tersebut diusut dan diurus secara hukum, sikap yang diambil oleh PT KAI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan koreksi atas salah saji atas pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai aset, penurunan nilai persediaan suku cadang, dan perlengkapan yang belum dibebankan. Bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan. Kedua adalah meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah melakukan jasa profesional sesuai SPAP, di mana tiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesionalnya dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesioreksi. Yang keempat adalah melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini atas laporan keuangan menjadi tidak seharusnya telah diberikan sanksi dari pihak otoritas dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.